Assalamualaikum. Siapa sangka kedua resep minuman ini mampu membuat seorang pengangguran mampu mempunyai penghasilan. Resep pertama, es kepal 2000-an. Siapkan 250 gram gula pasir, langsung aja masukkan ke dalam panci. Tambahkan 1 saset serbuk minuman rasa coklat. Di sini aku menggunakan merek Cocodrink. Masukkan 250 gram selai coklat curah tanpa merek seperti ini yang kiloan. Dan untuk 250 gram selai coklat yang curah seperti ini aku beli dengan harga 7 ribuan aja di daerahku. Kemudian tuang 500 ml air. Aduk sampai tercampur rata, sampai gula pasirnya larut dan selai coklatnya benar-benar larut. Selai coklatnya sudah agak cair dan gula pasirnya pun sudah benar-benar larut. Sekarang kita masak di api sedang aja sambil terus diaduk. Untuk pengentalnya kita siapkan tepung maizena. Di sini aku menggunakan tepung maizena yang curah aja yang tanpa merek biar modalnya murah meriah. Dan di sini kita siapkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian masukkan 50 ml air. Aduk-aduk sampai tepung maizenanya larut. Pastikan tepung maizenanya harus dilarutkan dengan air ya, biar nanti nggak menggumpal-gumpal. Setelah larut seperti ini, kembali lagi ke adonan coklatnya. Nah, ini sudah mulai hangat adonan coklatnya, langsung aja kita masukkan larutan tepung maizena tadi. Sambil dituang, sambil diaduk ya teman-teman supaya nggak menggumpal-gumpal. Masak kembali sampai mendidih sambil terus diaduk ya teman-teman, jangan ditinggal-tinggal nantinya mengendap di bawah. Nah, ini sudah mendidih, matikan api kompornya. Siapkan toples ukuran sedang. Kemudian masukkan adonan coklatnya. Biarkan adonan coklat ini sampai benar-benar dingin. Sambil menunggu dingin, kita buat toppingnya dulu yuk. Siapkan 100 gram kacang tanah. Kemudian ini kita sangrai di api paling kecil sampai kacangnya benar-benar matang. Kacangnya sudah berubah warna seperti ini, sudah makin gelap. Sekarang kita tes dulu. Misalnya sudah enak dan sudah kriuk, matikan api kompornya, kemudian simpan di dalam suatu wadah. Setelah kacang agak hangat, sekarang kita kupas kulit ari kacangnya. Sudah dikupas semua kulit kacangnya, langsung aja kita masukkan ke dalam plastik, kemudian kita hancurkan. Kita hancurkan kasar aja ya teman-teman, jangan terlalu halus. Topping kacang pada es kepal ini cukup penting ya teman-teman, karena ciri khas dari es kepal sendiri itu kan ada kacangnya ya, jadi seperti es kepal mewah gitu. Setelah dihaluskan kasar, langsung aja kita simpan di dalam suatu wadah. Selain kacang sangrai, kita siapkan juga seres warna-warni. Ini untuk 100 gram seres warna-warni seperti ini aku beli dengan harga Rp3.500 aja. Siapkan box es mini, kemudian siapkan juga serutan es batu di atasnya. Di dalam serutan es batu ini ada alat untuk memegang es batunya nanti ya, dipaku-pakuin gini. Untuk pembelian serutan es batu seperti ini aku cantumin di kolom deskripsi ya. Siapkan es batu ukuran plastik 1 kiloan, langsung aja kita serut es batunya. Untuk memegang es batunya nggak perlu lagi pakai kain ya teman-teman, karena di dalam paketan serutan es batu ini sudah sepaket banget sama alat untuk memegang es batunya. Nah, ini untuk satu box seperti ini kita membutuhkan 2 es batu ukuran plastik 1 kiloan. Hasilnya jadi penuh ya seperti ini. Siapkan cup ukuran 160 ml. Untuk ukuran cup ini lebih besar dari cup ulir yang 120 ml ya teman-teman. Ini kurang lebih sama gelas aqua. Seperti ini ya untuk tampilannya.
Semua bahan sudah siap semua. Di sini ada creamer kental manis coklat sebagai toppingnya. Kemudian ada kacang tanah sangrai, meses warna-warni, dan ini ada adonan coklat yang sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Adonan coklat ini kalau nggak habis bisa bertahan kurang lebih selama 1 mingguan. Biar makin menarik lagi, kita siapkan juga Coco Crunch untuk di atasnya. Ambil 1 cup, kemudian buka box esnya. Ambil es serut sampai memenuhi cup. Box es ini harus sering-sering ditutup ya teman-teman, jangan kelamaan dibiarin terbuka biar es serutnya nggak mudah meleleh atau mencair. Langsung aja kita tuang 1 centong kecil adonan coklat. Kemudian taruh di atasnya creamer kental manis coklat secukupnya. Tabur 1 sendok teh kecil kacang sangrai. Dan 1 sendok makan Coco Crunch. Sediakan sendok plastik kecil seperti ini. Untuk topping es kepal ini kan ada 2 macam ya teman-teman, kacang tanah sangrai dan meses warna-warni. Nanti anak-anak bisa milih sendiri ya teman-teman, mau toppingnya kacang tanah sangrai atau meses warna-warni ya. Untuk dijual 2000-an, 1 cantong kecil seperti ini udah cukup manis ya teman-teman, jadi jangan ditambah lagi. Karena di sini kan ada susu kental manis coklat ya untuk toppingnya juga. Kemudian sini ada meses warna-warni dan Coco Crunch. Ini udah menarik banget ya teman-teman, dijual 2000-an, insya Allah laris manis. Adonan coklatnya sudah habis tapi toppingnya masih ada. Ini kacang tanah sangrai dan mesesnya masih sisa banyak. Dan kental manisnya pun masih sisa. Ini bisa kita simpan di dalam kulkas. Bisa kita jual lagi keesokan harinya. Nah ini es serutnya pun masih sisa banyak ya teman-teman. Sudah dimasukkan ke dalam cup. Ini jadi duit ya teman-teman. Banyak banget hasilnya. Dan ini dia es kepal 2000-an siap untuk dinikmati. Ada topping kacang tanah sangrai dan meses warna-warni, menarik banget. Nanti anak-anak bisa milih sendiri topping yang disuka. Kalau aku lebih suka toppingnya kacang tanah sangrai seperti ini karena rasanya tuh ada kriuk-kriuknya gitu, gurih banget. Rasanya beneran manis, enak, dijual 2000-an, ini udah pantas banget dan insya Allah anak-anak pasti suka. Modalnya kecil teman-teman, tinggal kumpulin niatnya aja untuk benar-benar berjualan ya. Insya Allah kalau ada kemauan pasti ada jalannya. Dari modal kurang lebih Rp27.140 dapat 32 cup. Modal per cupnya jatuh di Rp848. Jual 2000-an aja udah untung banyak banget, atau jual sesuaikan dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Resep kedua yang laris banget di sekolahan nih, es sari melon jual 2000-an. Siapkan 150 gram gula pasir, 500 ml air, tambahkan kurang lebih 5 tetes pewarna makanan hijau. Nyalakan api kompornya, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, biarkan sampai dingin. Siapkan melon. Di sini kita hanya butuhkan 1 kg melon aja nih karena beratnya 1,5 kg. Jadi aku potong sebagian atau sebanyak 500 graman. Jadi sisanya ada 1 kg ya. Dan ini melonnya jangan terlalu matang ya teman-teman. Bagusnya sih yang agak masih keras gitu tapi dia tetap manis supaya nanti melonnya itu bisa kokoh. Sekarang kita buang biji melonnya. Kupas kulitnya. Lalu cuci sampai bersih. Kupas lagi potongan melon yang kedua. Buang bijinya lalu cuci bersih. Melonnya kan panjang ya, seperti ini. Sekarang kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Siapkan toples yang berukuran 5 liter. Siapkan parutan sayuran yang seperti ini. Ambil 1 bagian melon, kemudian parut seperti ini. Hasilnya super tipis.
Kalau melonnya nggak begitu matang, hasilnya bisa kokoh ya, karena ini melonnya sangat matang, jadi lembek tapi nggak apa-apa. Ini terus kita parut sampai selesai. Untuk bagian yang kecil-kecilnya ini jangan dibuang ya, karena sayang banget kalau dibuang. Kita bisa iris-iris aja seperti ini. Selesai diiris semuanya seperti ini, masukkan ke dalam toples. Siapkan sirup rasa melon sebanyak 460 ml. Di sini aku menggunakan merek Marjan. Teman-teman bisa menggunakan merek apa aja yang menurut teman-teman murah tapi rasanya tetap enak. Tambahkan 1 liter air matang. Nah, biar nggak mubazir, kita masukkan air matangnya ke dalam botol dulu, botol sirup, supaya nanti nggak mubazir ya, jadi masih ada rasa manis-manis sirupnya gitu. Tambahkan lagi 500 ml air matang, aduk-aduk sampai tercampur rata. Jadi totalnya ada 1,5 liter ya. Sekarang kita masukkan larutan gula yang bersama pewarna tadi. Nah, ini jadinya total air ada 2 literan. Ini kita aduk rata kembali. Siapkan potongan es batu sebanyak 3 plastik ukuran 1 kg. Kemudian untuk cupnya kita pakai cup ukuran 220 ml atau setara dengan gelas aqua ya, seperti ini. Langsung aja kita masukkan es batunya sampai 3/4 cup atau sampai penuh tapi agak kurang dikit seperti ini. Masukkan airnya dulu sampai 3/4 cup, kemudian masukkan potongan atau irisan melonnya. Kita isi seperti ini, jangan terlalu sedikit ya teman-teman, agak banyak aja sedikit nggak apa-apa, yang penting nanti anak-anak suka. Walaupun ngasih irisan melonnya agak banyak, tapi tetap untung ya teman-teman, karena harga melon di daerahku cukup stabil. 1 kilogramnya itu di 12 ribuan, tapi biasanya lebih murah lagi kalau lagi musim. Yang penting anak-anak senang ya teman-teman, dan laris jualan kita. Selesai dimasukkan ke dalam cup semuanya. Nah, ini dia es sari melonnya siap untuk dinikmati. Secara tampilan menarik banget ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, Masya Allah. Manisnya pas, terus seger banget. Es batunya tuh banyak tapi dia tetap manis. Kemudian ada irisan melon aslinya. Ini tinggal dimakan aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kuat, enak banget. Teman-teman wajib cobain di rumah karena anak-anak pasti suka. Dari modal kurang lebih 46.050 rupiah dapat 40 cup. Modal per cupnya jatuh di 1.151 rupiah. Jual 2 ribuan udah untung banget, atau jual sesuaikan aja dengan tempat tinggal di daerah masing-masing. Selamat